Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah adalah dia mencintai Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda orang yang mencintai Al-Quran adalah dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang atau tanda-tanda orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan beriman dengan akhirat yang Allah janjikan kepada kita. Dia cinta untuk masuk ke dalam surga. Rincian ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan ya Muhammad, jika kalian merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku, ikuti sunnahku. Maka kalian berarti telah mencintai Allah, dan setelah itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Dari sinilah kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat dalam sunannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan mereka-reka. Jangan membuat-buat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Itu sudah cukup bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita simpulkan bahwa ketika kita mencintai Allah, artinya kita mencintai Rasul juga. Karena tidak mungkin Anda mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Allah sebagaimana Rasul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Rasul artinya mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul itu mencakup seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya, seluruh penetapannya, seluruh akhlak-akhlaknya. Makanya kenapa ikhwatu fiddin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan kepada kita, diambil dari jenis kita. Allah katakan dalam Al-Quran, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Kenapa dari jenis kita? Kenapa rasul yang diutus kepada kita itu manusia? Kenapa tidak malaikat saja? Karena malaikat berbeda dengan kita. Karena ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkara solat kita sama dengan solat dia, puasa kita sama dengan puasa dia, haji kita sama dengan haji dia, zakat kita sama dengan zakat dia. Bukan hanya semata-mata itu. Ketika kita mencintai, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih luas daripada itu, bagaimana senyum kita sama dengan senyum Rasul. Bagaimana muamalah kita sama dengan muamalah Rasul. Bagaimana kita mengatur keluarga sama dengan Rasul mengatur keluarganya. Bagaimana kita mengatur sebuah negara sebagaimana Rasul mengatur sebuah negara. Bagaimana cara makan kita, bagaimana cara minum kita, bagaimana cara berjalan kita, dan segala hal kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul kita malaikat, maka kita tidak mungkin mengikuti Rasul dalam segala hal. Karena malaikat tidak makan,
malaikat tidak minum, malaikat tidak berkeluarga, malaikat tidak punya anak, dan begitu seterusnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita rasul itu bukan malaikat tetapi manusia sama seperti kita, supaya kita bisa mencontoh dalam segala hal yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sudah singgung bahwa tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanda-tanda mencintai Rasul adalah mengikuti sunnah Rasul. Kecintaan kepada Allah itu ada dua. Seorang hamba mencintai Allah dan Allah mencintai hambanya. Jenis yang pertama, seorang hamba mencintai Allah, saya kira semua orang ngaku cinta Allah. Kalau ini maksudnya, Anda cinta kepada Allah, tidak ada orang yang mengatakan saya benci Allah, kecuali orang-orang yang menista Allah. Kalau seorang muslim ditanya, apakah Anda mencintai Allah? Pasti jawabannya, kami mencintai Allah. Akan tetapi, apakah Allah mencintai kita? Belum tentu. Ya. Makanya sebuah perkara itu bukan bagaimana kita mencintai, tapi bagaimana kita dicintai. Kalau kita mencintai saja, semua orang aku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bagaimana Allah mencintai kita, itu masalahnya. Tidak semua orang mendapatkan kecintaan Allah kepada kita, tapi kita bisa mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah syarat Allah mencintai kita itu dalam ayat yang saya baca di muqaddimah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan ya Muhammad, ikuti aku, contoh sunnahku. Baru apa? Yuhibbukumullah, baru Anda akan mendapatkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Anda merasa mencintai Allah, ikuti sunnah Rasulullah, baru Anda akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Allah akan ampuni dosa-dosa Anda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang ta'zimu li sunnati Rasulillah. Bagaimana caranya kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena bagaimanapun seorang muslim tidak bisa masuk surga kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Rasul sampai kiamat dibangkitkan, Anda tidak mungkin bisa masuk surga kecuali harus melalui jalan yang pernah ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang ma'ruf yang sering saya sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Seluruh umatku, kata Rasul, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali ada umatku yang enggan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, heran gitu kan, kok ada orang yang enggan masuk surga? Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga, siapa yang durhaka kepadaku, orang ini enggan masuk surga. Dari sini kita tahu bahwa kalau Anda ingin masuk surga, maka kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnahnya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan atau poin-poin apa saja yang harus kita lakukan,
Saya ingin menggambarkan kepada Anda bagaimana pengagungan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan yang belum pernah Anda dapati dalam sejarah sebelum dan sesudahnya, kecuali pengagungan para sahabat Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada sejarahnya, ikhwatu fiddin, orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang mencintai Rasulnya seperti kecintaan sahabat Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan, sebelum masuk Islam. Dahulu Abu Sufyan adalah orang yang paling membenci Nabi, bahkan tokohnya, bahkan penggeraknya, orang-orang yang menggerakkan orang-orang Quraisy untuk membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan. Ketika terjadi peperangan antara pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy berhasil menawan salah seorang pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat Rasul yang bernama Hubaib ibn Adi. Hubaib ibnu Adi radhiyallahu an. Dia ketangkap dan dia tawanan pertama yang ditangkap oleh Quraisy dari pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika itu Abu Sufyan menangkapnya dan memerintahkan agar mengikat Hubaib bin Adi ini di sebuah pohon. Kemudian menyuruh seluruh orang-orang Quraisy keluar. Ibu-ibunya, anak-anaknya, semua masyarakat Quraisy disuruh keluar untuk menyaksikan bagi orang-orang yang telah membelot dari mereka dan masuk ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mungkin ada efek jerah agar mereka tidak mengikuti agama Rasul. Berkumpullah masyarakat Quraisy ketika itu. Ya. Maka ketika itu Abu Sufyan bertanya kepada Hubaib bin Adi ini di hadapan orang-orang ramai. Lah, Hubaib bin Adi ini terikat dalam pohon. Maka kata Abu Sufyan mengatakan kepada Hubaib bin Adi radhiyallahu an, "Ya Hubaib, ayasurruka an tajlisa fi ahlika wa zawjatika wa malika wa Muhammadun fi makanik." Ya Hubaib, bagaimana kalau seandainya kami lepaskan dirimu, kemudian engkau duduk-duduk di rumahmu, kau bersenang-senang dengan harta dan keluargamu serta istrimu, kemudian kami ciduk Muhammad, kemudian Muhammad menggantikan posisimu terikat di pohon ini. Bagaimana pendapatmu? Maka kata Hubaib mengatakan, "Ya Aba Sufyan, ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak mau ditukar posisiku dengan posisi nabiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah ridha selamanya." Kemudian Abu Sufyan mengulang sekali lagi, dan Hubaib pun menjawab dengan jawaban yang sama. Diulang lagi sampai berkali-kali. Akan tapi Hubaib tetap menjawab, "Aku tidak akan memposisikan Rasul sebagai posisiku, karena aku sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Abu Sufyan, perhatikan ucapan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, "Wallahi laqad dhahabtu ila mulukil Misri, laqad dhahabtu ila mulukil Misri wa mulukil Ajami wa mulukil Arabi wa mulukit Turki wal Farisi wal Barbari wal Habasyati, fama wajadtu ahadan yuhibbuhu ashabuhu
limahabbati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, sungguh aku telah pernah safar ke beberapa negara. Dan Abu Sufyan ini seorang pedagang, seorang tajir, orang kaya raya. Berdagang selalu melintasi negara-negara. Kata Abu Sufyan, sungguh aku telah sampai di kerajaan Mesir, di kerajaan orang-orang asing, di kerajaan Turki, di kerajaan Persia, di kerajaan Barbar, di kerajaan Habasyah. Aku tidak pernah melihat siapapun yang paling mencintai seseorang kecuali sahabat-sahabat Muhammad mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya. Menunjukkan bahwa pengagungan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum ada tandingannya. Dan tidak ada manusia terbaik setelah para nabi dan rasul kecuali para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika ahli ditanya oleh sebagian manusia ketika itu, kaifa kana hubbukum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kalian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata orang-orang bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, wallahi, demi Allah, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'i 'ala dhamah. Apa kata Ali radhiyallahu an? Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada harta-harta kami, daripada anak-anak kami, daripada orang-orang tua kami, daripada ibu-ibu kami, dan daripada air yang sangat diperlukan ketika Anda haus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada itu semuanya. Mau bukti? Sa'd bin Rabi', seorang yang kaya raya, seorang sadah min sadatil ansar, pemimpin dari pemimpin Ansar, termasuk orang tajir, termasuk orang yang kaya raya di Madinah. Sa'd bin Rabi', ladangnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, hartanya di mana-mana, berlimpah. Ketika dia masuk ke agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang hak, dinul Islam, maka seluruh kekayaannya tidak berarti daripada kecintaan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tragedi perang Uhud, ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka parah sebagaimana yang sering saya ceritakan. Nabi terluka hebat ketika itu, sehingga terjadilah isu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh dan meninggal di perang Uhud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terluka parah, terutama di wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk beristirahat karena kelelahan dengan luka yang sangat parah. Di sekitarnya Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak kencang dan mengatakan, man yanzuru li ma fa'ala Sa'd bin Rabi', siapa yang bisa memperlihatkan kepadaku bagaimana kondisi Sa'd bin Rabi'. Siapa Sa'd bin Rabi'? Dikatakan dia adalah rajulun min sadatil ansar, rajulun tajir, lahu zaujatan, walahul abna, walahu al-amwal waz-zar'. Dikatakan dalam sirah bahwa Sa'd bin Rabi' ini orang kaya, pemimpin Ansar, seorang yang kaya raya, memiliki 2 istri, memiliki banyak anak, memiliki banyak harta, dan perkebunannya di mana-mana.
Nabi SAW mengatakan, man yang duru lima fa'ala Sa'd bin Rabi'ah hayyun amil amwat. Siapa yang bisa memperlihatkan di mana Sa'd bin Rabi', apakah dia masih hidup ataukah dia sudah mati? Maka sahabat pun mencari-cari siapa Sa'd bin Rabi', dicari-cari. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang mendapatkan jasad Sa'd bin Rabi' dengan luka yang parah dan dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian orang ini mengatakan, ya Sa'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarani an anzura ilaika. Wahai Sa'ad, Nabi memerintahkan diriku agar melihat bagaimana kondisimu. Apakah kamu masih hidup ataukah sudah mati? Maka Sa'd bin Rabi mengatakan, ablig li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam, faqul lahu anna Sa'dan fil amwat. Maka kata Sa'd bin Rabi mengatakan, sampaikan kepada Rasul, salam dariku, dan sampaikan kepada Rasul bahwa Sa'ad telah mati. Faqul lahu, katakan kepada Rasul, jazakallahu khaira ma jaza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ummati. Sampaikan juga terima kasihku kepada dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau wahai Rasul sebagaimana Allah akan membalas kepada dirimu atas kebaikan kepada umatmu. Kemudian Sa'ad pun ketika itu meninggal dunia. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada kaumnya Ansar. Apa pesannya? Faqul li qaumihi, katakan kepada kaumku, kata Sa'd bin Rabi', la udhra lakum, tidak ada uzur bagi kalian, minallah, dari Allah, in khulisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatrab thumma fadat ruhuhu ila bariha. Apa kata Sa'd bin Rabi'? Katakan kepada kaumku orang Ansar, tidak ada uzur bagi kalian dari Allah Azza wa Jalla. Jika kalian diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara kalian masih memiliki mata, artinya masih bisa melihat, kemudian Allah cabut rohnya dan kalian mati dalam posisi sia-sia dan tidak ada pengorbanan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan hebat, ikhwan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan seluruhnya. Dia tinggalkan hartanya dan dia memilih menyerahkan raga dan jiwanya untuk pengorbanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan ini tidak pernah Anda dapati di antara umat manusia setelah Rasul, kecuali Anda dapati kisah-kisah seperti ini di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada seorang yang bernama Sawad ibn Ghaziyah. Ketika perang Badar, Sawad ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengatur saf. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatur saf dalam salat, Rasul mengatur saf sama seperti Rasul mengatur saf dalam peperangan. Rapi. Ya kan? Antum lihat kalau tentara berbaris itu. Seperti itulah Nabi SAW mengatur saf dalam salat. Tapi apa kenyataannya? Imam dan makmum juga tidak merapatkan safnya. Imam ya tidak menyuruh merapatkan shaf, terkadang menyuruh, hanya menyuruh saja, tapi tidak pernah melihat shaf makmumnya. Terkadang imam ini yang menyuruh untuk merapatkan shaf, ketika dia jadi makmum dia tidak merapatkan shaf. Padahal kalau jadi imam dia mengatakan apa? Sawwu sufufakum. Kalau jadi imam, rapatkan shaf kalian. Ketika giliran dia jadi makmum, dia nggak mau merapatkan safnya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perang Badar, sebelum berangkat, Rasul mengatur barisan perang. Tiba-tiba Sawad bin Ghaziyah ini tidak rapat safnya, dia agak maju ke depan. Maka Nabi SAW pun kemudian memukul Sawad dengan tongkatnya, memukul perutnya dengan tongkatnya, dan mengatakan, istawi ya Sawad, lurus safmu wahai Sawad. Maka Sawad tidak terima dengan pukulan ini. Sawad tidak terima dengan pukulan Rasul kepada perutnya, dan mengatakan, tiba-tiba dia maju ke depan, kemudian bicara di hadapan para sahabatnya, ya Rasulullah, laqad auja'tani, wahai Rasul, engkau sudah menyakiti perutku. Ya. Di hadapan pasukan, ikhwan. Kira-kira marah nggak para sahabat kepada Sawad? Marah. Seluruh pandangan para sahabat tertuju kepada Sawad ini. Seluruh para sudah emosi. Karena apa? Ini dianggap kurang ajar kepada Rasul. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, iqtas anni ya Sawad, khudh haqqaka minni. Kalau engkau merasa bahwa pukulanku ini kau tidak terima, kisos saja diriku. Ambil hakmu, ambil tongkatmu, pukul perutku. Lihat bagaimana seorang pemimpin, ikhwan. Bagaimana keadilan Nabi SAW ditunjukkan di hadapan pasukan. Bukan semena-mena pemimpin kemudian mukul-mukul bawahan, dia tidak disikisos, nggak bisa kayak gitu. Maka kemudian tiba-tiba Sawad mengatakan, ya Rasulullah. Apa kata Sawad? Ala batnika qamisun walaysa ala batni qamis. Ketika kau mukul perutku, aku tidak pakai baju. Kalau aku memukul perutmu sementara kau pakai baju, ini nggak adil. Maka kamu juga harus melepas bajumu. Lihat, tambah kurang ajar lagi. Disuruh melepas lagi bajunya Nabi. Makin marah para sahabat. Tapi mengatakan, slow dulu. Jangan marah dulu. Ya. Biarkan dia melakukan ini. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW melepas bajunya, tiba-tiba Sawad pun memeluk Nabi SAW. Tidak jadi memukul, malah dipeluknya erat-erat. Kemudian Nabi mengatakan, ma hamalaka an taf'ala hadha ya Sawad. Kenapa kau lakukan ini wahai Sawad? Ya. Maka Sawad mengatakan, inni ahbabtu an akuna akhiral ahdi baini wa bainak, an tamussa jildi wa an amussa jildaka ya Rasulullah. Kata Sawad, wahai Rasul, aku tahu bahwa ini adalah akhir pertemuanku dan pertemuan dirimu. Aku tidak tahu, mungkin dalam perang Badar ini aku akan meninggal syahid. Aku tidak tahu. Tapi ini mungkin pertemuanku terakhir dengan dirimu. Aku hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu dan kulitmu dengan kulitku. Itu saja. Subhanallah, ikhwan. Bagaimana ini perbuatan Sawad? Karena mengagungkan Nabi SAW. Mengagungkan Nabi SAW sampai dia berbuat seperti itu. Gitu kan. Bahkan ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang lebih takjub lagi. Kisah daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Habib bin Zaid. Habib bin Zaid radhiyallahu anhu. Habib bin Zaid ini ikhwatu fiddin adalah orang yang didelegasikan Nabi SAW untuk mengirim surat menyadarkan Musailamah al-Kadzab yang ada di Yaman. Dia bawa surat dari Madinah menuju Yaman untuk menobatkan siapa? Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu. Jadi Habib bin Zaid ini bawa surat dari Rasul. Berangkatlah Habib bin Zaid ini. Kemudian sesampainya di Yaman, ketemu dengan Musailamah al-Kadzab. Maka dia mengatakan, ya Musailamatul Kadzab, laqad ji'tuka bi kitabin min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du.
Assalamu ala manittaba'al huda. Kata beliau, wahai Musailamah, aku datang kepadamu membawa sepucuk surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isinya, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wasala kitabi, kalau seandainya sampainya suratku kepadamu ya Musailamah, farji amma anta fihi minal kufri billah ilal imani billahi wa rasulih. Kembalilah dari kekufuranmu kepada Allah dan kembalilah kepada iman kepada Allah dan Rasulnya. Disuruh tobat. Karena dahulunya Musailamah Muslim, kemudian murtad dan ngaku Nabi. Disuruh tobat. Ya kan? Akan tetapi Musailamah justru tidak tobat. Apa kata Musailamah? Tangkap orang ini. Maksudnya siapa? Pembawa surat. Habib bin Zaid ditangkap. Setelah ditangkap, kemudian dikepung. Ya. Kemudian Musailamah al-Kadzdzab mengatakan kepada Habib bin Zaid, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Kamu siap bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Maka kata Habib, "Na'am, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Azza wa Jalla." Kemudian kata Musailamah, "Atashhadu anni Rasulullah?" Maukah juga kamu bersaksi bahwa saya juga utusan Allah? Maka kata Habib bin Zaid mengatakan, "Ana fi udhuni samaman amma taqulu ya Musailamah." Maaf, kayaknya telingaku ada yang mengganjal sehingga aku tidak dengar apa yang kau katakan. Ngomong apa tadi kamu? Maka kemudian Musailamah marah gitu kan, seolah diejek oleh Habib bin Zaid. Sehingga dia mengatakan, memanggil Sayyab, tukang tebas, "Ya Sayyab, iqta' udhunahu." Wahai tukang jagal, putuskan telinganya. Betul-betul diputuskan telinganya, dua-duanya. Dan dia pun masih tegak berdiri. Kemudian Musailamah bertanya lagi, "Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah kamu masih bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Kata Habib bin Zaid, "Na'am, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya, aku masih tetap mengucapkan Muhammad itu Rasulullah. Kata Musailamah, "Atashhadu anni Rasulullah?" Maukah juga kau bersaksi bahwa saya juga utusan Allah? Lagi-lagi Habib bin Zaid mengatakan, "Inna fi udhuni samaman ma taqul." Maaf, di telingaku ada yang mengganjal. Aku enggak jelas apa yang kau katakan itu. Ngomong apa tadi? Ya. Marah. Akhirnya kemudian dia panggil, "Ya Sayyab, iqta' lisanah. Iqta' lisanah." Wahai Sayyab, tarik lisannya, potong lidahnya. La ilaha illallah. Tarik lisannya, potong lidahnya. Tapi dia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Musailamah ngomong lagi, "Atashhadu anni Rasulullah? Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Apakah engkau masih tetap bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Dia sudah tidak punya lidah. Dia mengisyaratkan demikian, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah." Kemudian mengatakan, "Apakah kamu juga bersaksi bahwa saya utusan Allah?" Dia geleng-geleng kepalanya, artinya aku tidak mengakui dirimu Rasulullah. Maka dia marah, kemudian disuruh mencincang satu persatu mulai dari kakinya, tangannya, badannya, kepalanya, sampai mati syahid. Habib bin Zaid. Siapa yang bisa seperti ini mempertahankan kecintaan kepada Rasul, ikhwan? Kita ini dikasih sebungkus sumpah mie aja bisa murtad. Nggak diapa-apain itu. Ya. Dikasih baju bisa pindah agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Bahwa kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang teladan dalam hal ta'zim li sunnati Rasulillah. Dalam hal mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bercerita ikhwatu fillah yang lebih panjang dari itu.
Mungkin sebagian antum sudah tahu tentang kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab ibn Malik, salah seorang sahabat dari 3 sahabat yang tidak ikut dalam perang. Jadi dia tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena dia munafik, tidak, tapi karena terkalahkan dengan urusan dunia. Jadi sewaktu dia belum bergabung bersama Nabi, bisnisnya biasa saja. Tapi setelah bergabung bersama Nabi SAW dan menjadi umat Muhammad dan menjadi sahabat Rasul, Allah uji keimanannya dengan diberikan harta. Jadi harta itu ujian, ikhwan, bukan nikmat. Satu nikmat tapi juga ujian. Ujian terbesar. Karena terkadang ada orang miskin kalau diberi harta dia bisa kufur. Sebagaimana ada orang yang kalau dia tidak diberikan harta dia susah ibadah. Karena memang harta adalah ujian. Dan ini juga dialami oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Ka'ab ini, ikhwatu fiddin, tidak ikut berperang bersama Nabi SAW. Tapi dia bukan munafik. Sehingga dia sendiri mengatakan dalam hatinya, inni la ara uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzarallahu minadh du'afa. Dia mengatakan, sungguh aku hanya menilai orang yang tidak terlibat perang bersama Rasul hanyalah 2 golongan. Pertama, orang-orang munafik, atau yang kedua memang orang-orang lemah yang Allah berikan udzur untuk tidak terlibat perang. Tapi Nabi tidak pernah menyebut-nyebutku dari 2 kelompok ini. Sampai ketika Nabi pulang dari Tabuk, dari perang Tabuk, Nabi tidak menyebutkan aku termasuk munafik ataupun aku termasuk orang lemah. Maka sepulang dari Tabuk, Nabi pun mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah. Kemudian ketika itu banyak juga yang ikut, yang tidak ikut berperang Tabuk, terutama orang-orang munafik. Mereka tidak mau ikut perang. Tapi karena orang-orang munafik itu suka dusta, sehingga kalau mereka dipanggil oleh Nabi SAW, mereka akan berdusta, mencari-cari alasan supaya Nabi SAW melepaskan mereka dan tidak dihukum. Kecuali Ka'ab ibn Malik. Karena dia bukan orang munafik, dia adalah sahabat Rasul, dia jujur dengan alasannya. Bahkan dia mengatakan, ketika dipanggil Nabi SAW, kenapa anda tidak ikut serta wahai Ka'ab dalam peperangan Tabuk? Bukankah engkau telah berbaiat kepada aku untuk membela Islam? Disitulah dia mengatakan sesuatu ke hadapan Nabi SAW. Kata Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, la in haddastuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya. Wahai Rasul, seandainya aku bicara kepadamu hari ini dengan pembicaraan dusta, mencari-cari alasan kenapa saya tidak ikut perang Tabuk, mungkin kau bisa ridho kepadaku, habis ini kau lepaskan diriku. Tapi saya takut Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepadaku melewati dirimu. Wala in haddastuka al-yawm haditha sidqin. Tapi kalau aku bicara kepadamu dengan alasan yang jujur, tajidu alayya fihi anni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Aku hanya mengharap kepadamu agar engkau bisa memberikan uzur kepadaku, memaafkan diriku. Maka kata Nabi SAW mengatakan, kalau begitu berdirilah wahai Ka'ab, pergilah, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan apa keputusan yang terbaik untukmu. Pergilah Ka'ab. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hukuman kepada Ka'ab bin Malik. Apa itu? Agar jangan siapapun mengajak bicara kepada Ka'ab.
Anda bisa bayangkan, kalau antum hidup di Batam, masyarakat Batam ini, saya larang, jangan bicara dengan antum, jangan jawab salam, jangan ditanggapi obrolannya, di pasar, di masjid, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja. Kira-kira stres nggak antum? Stres, kawan. Antum mau masuk pasar, mau beli, berapa bang, dia diem saja. Apa nggak stres antum? Ya kan? Khotafidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum butuh biaya, nggak punya duit mau pinjam gitu kan? Akhirnya pinjam uang, diem saja dia. Apa nggak stres antum? Ya kan? Jadi ini hukuman Ka'ab bin Malik ini dihajar gitu kan, agar jangan seluruh kota Madinah bicara dengan Ka'ab bin Malik ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 118 tentang kondisi Ka'ab bin Malik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala tsalasatil ladzina khulifu, dan juga atas 3 orang yang mereka tidak ikut perang Tabuk. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Ketika 3 orang ini merasa sesak dadanya, seolah-olah bumi ini disempitkan. Bahkan bukan seolah-olah bumi disempitkan, hati mereka sudah sempit juga gitu kan. Seolah-olah kumpul bersama orang tapi hidup sendirian. Gimana nggak hidup sendirian? Nggak ada yang ngajak ngobrol sama dia. Setiap ngajak ngobrol, tiba-tiba yang diajak diem. Gitu kan. Jadi tersiksa Ka'ab ini. Akhirnya kemudian, dan ini bukan sehari 2 hari, sampai 50 hari. 1 bulan lebih, kawan. Hampir 2 bulan. Tidak diajak bicara siapapun. Tiba-tiba hukumannya tidak sampai di sini. Tapi Ka'ab terus bersabar. Ketika ada saudaranya meminta kepada Ka'ab untuk meminta uzur kepada Nabi SAW, dia tidak mau. Dia mengatakan, ini perintah Rasul, aku harus jalankan hukuman ini. Ketika sampai 50 hari, tiba-tiba Rasul mengutus utusan kepada Ka'ab bin Malik. Apa isi surat yang sampai kepada Ka'ab? Agar dia memulangkan istrinya ke keluarganya. Bayangkan, sudah nggak diajak bicara selama 50 hari. Hari ke-50 dia tidak boleh hidup serumah dengan istrinya. Suruh membujang sendirian. Kata siapa bujangan itu enak? Ya coba. Ma'asyiral muslimin rahimani, akhirnya Ka'ab ini kemudian bicara kepada utusan Rasul. Apakah Nabi SAW menyuruhku untuk memulangkan istriku kepada keluargaku ini supaya aku mentalak istriku? Kalau memang itu yang diminta Rasul, aku akan talak istriku. Aku akan pulangkan ke keluarganya. Tapi utusan ini mengatakan tidak, Rasulullah yang merintahkan agar engkau mengembalikan istrimu kepada keluarganya sebagai hukuman bagimu. Makin berat lagi hukumannya. Akhirnya, karena Ka'ab ini ikhwatu fiddin, sudah betul-betul nampak kecintaan kepada Rasul, dia berusaha mendatangi pamannya Abu Qatadah, anak pamannya atau pamannya gitu. Jadi dia mendatangi Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Aba Qatadah, anshuduka billah, hal ta'lamanna anni uhibbullaha wa rasulah." Wahai Abu Qatadah, kenapa aku dihukum sampai seperti ini gitu kan? Sudah 50 hari aku tidak diajak bicara oleh penduduk Madinah. Kemudian istriku disuruh mengembalikan ke rumah orang tuanya. Bukankah engkau tahu wahai Abu Qatadah bahwa aku tidak ada kemunafikan dalam hatiku dan aku orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya? Jawab wahai Abu Qatadah. Tapi Abu Qatadah diam saja, gak mau ngomong.
Sampai 3 kali Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Aba Qatar, semoga Allah merahmatimu. Bukankah engkau tahu adalah aku ini orang yang paling mencintai Rasul. Tidak pernah 1 kali pun aku absen untuk mengikuti perang bersama Rasul, kecuali perang Tabuk ini. Tapi tetap saja Abu Qatadah diam. Cuman kalimat terakhir sebelum Abu Qatadah berpaling daripada Ka'ab bin Malik ini, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian dia pergi. Itu saja kalimatnya. Ya. Akhirnya ketika dia sudah sesak dadanya, dia pun ke masjid Nabi SAW. Kemudian dia berzikir, sholat, terus beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 118. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ketika turun ayat ini, ikhwatu fiddin, tiba-tiba orang yang pertama kali menghabar gembirakan bahwa hukuman Ka'ab bin Malik ini selesai adalah sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata Talha, ya Ka'ab, abshir bi taubika lillah. Abshir ya Ka'ab bi taubika Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu ya Ka'ab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah mencabut hukumanmu. Ketika itu satu persatu datang, ingin memberikan kabar gembira kepada Ka'ab. Seluruh penduduk Madinah ada yang lari dengan kencang ingin bertemu dengan Ka'ab. Ada yang naik kuda memacu kudanya untuk bertemu dengan Ka'ab. Pokoknya semua orang ketika dicabutnya hukuman itu, mereka mengucapkan selamat kepada Ka'ab dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka langsung memuliakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ngajak bicara lagi, seolah tidak terjadi apa-apa lagi. Itulah ikhwatu fiddin. Maka ketika itu Ka'ab langsung bergegas menemui Nabi SAW. Maka kemudian Nabi pun senyum dengan gembira dan memeluk Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Inilah kecintaan para sahabat, ikhwatu fiddin. Di mana Ka'ab apa yang diperintahkan kata Rasul iya, maka dia katakan iya. Kata Rasul jangan, dia katakan jangan. Dan bagaimana reaksi para sahabat ketika Rasul mengatakan jangan ajak bicara dia, seluruh penduduk Madinah sepakat untuk diam, tidak bicara. Tapi ketika Rasul mengatakan ajak bicara dia, karena hukumannya sudah selesai, seluruh penduduk Madinah mengajak bicara kepada dia. Ini namanya bentuk kecintaan, ikhwan. Kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ikhwatu fiddin, jangan pernah sedikit pun mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belakangan saya wallahu alam namanya berita dari medsos ini kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang benar gitu, kadang-kadang asal-asalan gitu. Bahwa ada seseorang yang kemudian menulis status dalam Facebooknya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin, kalau dia seorang muslim, dengarkan bagaimana reaksi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, dahulu di zaman Rasul ada rajulun a'ma, laki-laki yang buta, sudah tua, dan dia memiliki jariyah, memiliki budak wanita, yang budak wanita ini memiliki 2 putra dan putri yang membantu tuannya.
Tapi budak wanitanya ini suka mencaci maki Rasul. Dinasehati tidak bisa, disuruh berhenti, asik terus saja mencaci maki Rasul. Akhirnya kemudian majikannya yang buta ini, keesokan harinya dia teringat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ambil pisau. Kemudian dia mendengar lagi bahwa budaknya terus mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia marah, kemudian dia tusuk sampai mati. Kemudian keesokan harinya sahabat geger karena ada seorang wanita bersimbah darah meninggal. Maka isu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan semua orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh orang ini? Siapa yang telah membunuh orang ini? Maka tiba-tiba majikannya, seorang yang buta yang sudah tua ini mengatakan, Ana alladzi qataltuha, saya yang membunuhnya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW memanggil dia, bertanya alasannya apa. Maka orang ini mengatakan, kanat ummu waladi tasubbuka wa tastumuka ya Rasulullah. Laqad nasahtuha falam tantahi. Wahai Rasul, sesungguhnya jariyahku, budak wanitaku, dia terus mencaci maki dirimu, menghina dirimu. Aku sudah nasihati, nggak mau berhenti-berhenti. Maka terpaksa aku mengambil pisau, tapi dia tidak punya rasa takut, sehingga aku bunuh dia. Maka Nabi SAW mengatakan, Ashhadu anna damaha hadarun. Saksikanlah oleh kalian darahnya sia-sia. Maksudnya tidak ada kisos di sini. Karena dia telah menghina Nabi SAW. Ya. Bahkan ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dahulu di Mekah ada seorang yang bernama Ibnu Khattal. Ibn Khattal, seorang penyair Arab. Ibn Khattal ini, dan lisannya sangat buruk sekali. Dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia selalu mencaci maki Rasul, senang mencaci maki Rasul, dan merupakan kegemaran dia untuk mencaci Rasul lewat dendangan-dendangan syair yang dia ciptakan. Terkenal Ibnu Khattal ini suka mencaci Rasul karena dia ahli bahasa. Dan ingat ikhwatu fiddin, di zaman Rasul tidak ada televisi. Di zaman Rasul tidak ada media. Di zaman Rasul tidak ada yang seperti ini. Tidak ada YouTube, tidak ada WA, tidak ada Facebook, tidak ada apa itu namanya, macam-macam. Nggak ada. Lalu medianya apa? Untuk menyampaikan sebuah berita dari satu ke yang lainnya dengan cara syair. Jadi kedudukan syair, tukang syair itu, kedudukan mereka sama dengan media, sama dengan televisi, sama dengan radio, sama dengan handphone. Dulu nggak ada media kecuali syair. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu, panggil tukang syair, maka dia akan menciptakan syair, kemudian akan menyebar syairnya. Lah Ibnul Khattal ini adalah tukang menyebar berita dan menghina Nabi SAW dalam media. Ketika tragedi Fathul Mekah, ikhwan, pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW berhasil menaklukkan seluruh penduduk Mekah dan tidak terjadi peperangan ketika itu. Nabi SAW sempat mengatakan, man dakhalal masjid fahuwa amin, wa man dakhalad dar fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman darahnya. Siapa yang masuk rumahnya si Anu, maka dia aman darahnya. Ketika itu Ibnul Khattal ketakutan, karena dahulu dia suka mencaci maki Rasul lewat syair-syairnya. Dia pun lari menuju Masjidil Haram, kemudian muta'alliqun ala kiswatil Ka'bah. Dia pun memegang kiswah Ka'bah karena ketakutannya. Rupanya ada seorang sahabat kenal Ibnul Khattal. Kemudian dia mendatangi Rasul, ya Rasulullah, Anda tadi mengatakan man dakhalal masjid fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman darahnya. Saya melihat
Inni ra'aitu Ibnal Khattal muta'allikun ala kiswatil Ka'bah. Barusan aku melihat Ibnul Khattal sedang memegang kiswah Ka'bah, dan dia sangat membencimu dahulu dan suka mencaci maki kamu wahai Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhab faqtulhu. Pergi bunuh dia. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan di awal, siapa yang masuk Masjidil Haram aman darahnya. Tapi ketika mendengar Ibnul Khattal, kata Nabi SAW, pergi tangkap dia, bunuh dia, karena dia telah menghina diriku. Ikhwatu fiddin, tentu ini perintah Rasul. Rasul itu Amirul Mukminin. Mungkin dalam negara kita ini pemerintahnya, presidennya, Pak Jokowinya, kedudukan Rasul itu. Tapi ya beda Rasul dengan Pak Jokowi. Ini saya ingin memberikan kiasan bahwa kedudukan Rasul itu pemimpin negara, sehingga apabila memutuskan sebuah perkara bunuh, ya bunuh. Ya. Umpamanya kita tahu bahwa dalam sebuah negara tentu ada pengadilannya, dan itu undang-undang negara yang sudah diputuskan oleh pemimpin negara. Artinya yang berhak menghukum bunuh atau tidak bukan kita. Ya, jangan main hakim sendiri antum. Jangan kemudian dengar hadis-hadis yang saya bacakan kemudian antum bergerak sendiri. Nyari orang ini, di mana alamatnya? Saya akan bawa pisau dapur. Enggak begitu. Ya. Dalam agama enggak boleh. Tetap harus ada putusan pemerintah, biar ditangkap pemerintah. Kalau memang perintah sudah buat undang-undangan yang menista Rasul, bunuh, ya alhamdulillah, berarti sesuai dengan undang-undang Islam. Karena begitu memang undang-undang Islam. Ya. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan majelis para sahabat. Antum kenal tokoh munafik Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul? Antum kenal? Di mana coba? Ya. Mungkin kisah ini ma'ruf kalau sudah dikatakan tokoh munafik Madinah, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Madinah. Dialah yang menggerakkan seluruh orang-orang munafik untuk memberontak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Salul ini. Suatu ketika ikhwatu fiddin, Ubay bin Salul sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, sahabat-sahabat munafiknya. Gerombolan mereka sajalah kumpul-kumpul. Namun ada beberapa para sahabat Rasul yang hadir di situ. Tiba-tiba Ubay bin Salul, tokoh munafik ini, mengatakan, idhhab anna ba'idan qad adhana natanu himari. Dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasul nggak ada, cuman dia seolah-olah menghina Rasul dengan mengatakan, pergilah kamu dari sini, menjauh dariku, karena sesungguhnya kehadiranmu di kota Madinah ini sangat-sangat menyakitkan kami. Dan kehadiranmu sangat busuk sebusuk bangkai keledaimu. Ini kan menghina namanya. Ya. Maka tiba-tiba sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khudafah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Khudafah yang ketika itu hadir di majelis itu, langsung menghampiri tokoh munafik Ubay bin Salul. Apa kata dia? Dia mengatakan, lana tanu himari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyab mink. Apa kata dia? Sungguh bau bangkainya keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lebih harum daripada bau kamu. Bayangkan. Dibalas gitu kan sama Abdullah bin Khudafah ini. Kemudian dia tonjok mukanya dan menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah ikhwatu fillah bagaimana pembelaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua karena kecintaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu di antara kisah-kisah yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya. Kita lanjut bahwa ikhwatu fiddin, ta'zim sunnah, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mencintai Rasul, dengan cara mencintai Allah. Dan alamat mencintai Allah ada dengan cara mencintai Rasul. Dan alamat mencintai Rasul adalah dengan mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alamat mencintai sunnah itu dengan mencintai akhirat, ingin berjumpa dengan Allah di sorga dan begitu seterusnya. Lah kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melahirkan petunjuk, ikhwan. Kalau antum ingin mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, hidayah tidak mungkin sampai ke dada-dada antum semuanya kalau antum tidak berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittibah, berusaha untuk mendalami sunnah Rasul. Hidayah tidak mungkin masuk ke dada kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mengikuti Rasul, maka Allah akan berikan hidayah kepadamu. Jadi sebab mendapatkan hidayah itu karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bisa melihat ikhwatu fillah, kalau orang sudah berusaha ingin mencontoh Rasul, pakaiannya ingin seperti Rasul, kemudian perawakannya ingin seperti Rasul, udah main pakai jenggot, udah mulai narik celananya di atas mata kaki gitu, kemana-mana pakai gamis, maka banyak hidayah yang akan dapat. Minimalnya kalau antum naik bus gitu kan, naik bus, kemudian di situ banyak perempuan dan yang lainnya, nggak mungkin antum digoda dan malu untuk menggoda. Masa jenggotan goda perempuan? Enggak malu antum? Bahkan saya dulu punya kawan, dia mantan petinju, udah dapat hidayah, subhanallah, sekarang dia jadi ustadz. Mantan petinju jadi ustadz. Dan dia sampai belajar di Saudi gitu. Suatu ketika naik bus, satu bus ini zaman saya dulu masih mondok. Jadi satu bus di Surabaya, kita naik bertiga waktu itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang pakaiannya feminim gitu kan, auratnya nampak di mana-mana, pas di belakangnya. Ini kawan saya mantan petinju nih, belakangnya saya duduk di kursi, kebetulan dia nggak dapat kursi, dia berdiri gitu kan. Kawan satunya lagi duduk di sebelah saya. Tiba-tiba bis ini ngerem mendadak, gitu kan? Akhirnya namanya bis ini ngerem mendadak, ikhwan. Akhirnya perempuan ini terjungkil ke belakang, ditahan sama dia gitu kan, didorong lagi. Hei, kau tidak lihat jenggot saya ya, katanya. Wah, salah-salah dia tanya kan. Ini kejadian ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai seperti itu kejadiannya. Tapi intinya bahwa orang kalau sudah mau kembali kepada sunnah Rasul, dia akan benci kepada maksiat itu. Karena itu hidayah. Dulu mungkin cinta kepada maksiat, tapi kalau sudah dapat hidayah sedikit banyak, maka akan ada kebencian kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sudah mengenal sunnah, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyelisih sunnah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, pasti sedikit banyak antum agak risih gitu kan. Antum lagi sholat nih, aduh ini nggak jelas nih, udah agak risih kita ini. Ya. Dari mana perasaan ini? Coba. Terkadang antum kalau sudah lama ngaji, antum bisa nilai ini. Ini teroris orang ini. Kok antum tahu-tahu? Pokoknya tahu, anak tahu nih ciri-cirinya kayak gini. Oh kalau ini jamaah ini, kok antum tahu? Tahu lah pokoknya. Kalau ini, oh ini jamaah ini, kok bisa antum tahu? Padahal dulu antum nggak tahu. Tapi ketika antum sudah ngaji, kok antum tahu? Oh kalau penampilannya ini dari golongan ini.
Kalau penampilan ini golongannya. Dari mana antum tahu? Hah? Dulu antum nggak kayak gitu? Kok sudah ngaji antum kayak gitu? Kok tahu gitu kan? Hidayah, ikhwan. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil itu Allah kasih hidayah. Sehingga dengan hidayah itu antum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang mengikuti ajaran sunnah Rasul dan mana yang menyelisihinya. Antum akhirnya bisa merasakan. Belum bertanya antum sudah bisa menilai orangnya gitu. Masyarul muslimin, itu hidayah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Ta'adimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul. Kemudian ikhwatu fiddin yang kedua, konsekuensi orang kalau sudah ittiba, berusaha ingin mencontoh Rasul, kembali kepada sunnah Rasul, maka dia harus mentaati apapun seluruh perintah Rasul, menjauhi apapun larangan-larangan Rasul, dan berusaha untuk membela ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul ambil. Apa yang tidak datang jangan ambil. Islam ini simple, sangat super simple. Kalau Rasul membawa ajaran, ambil. Rasul enggak bawa ajaran, jangan ambil. Selesai. Ini terbalik. Rasul enggak bawa diambil, Rasul bawa dicampakkan gitu kan. Yang ngambil yang dibawa Rasul dihina, yang enggak ngambil yang dibawa Rasul dipuji-puji. Pada Allah mengatakan, wa ma'atakumur rasul fakhudhu. Sangat sederhana, pokoknya Rasul perintahkan, kerjakan, selesai. Dan ketika kita mengerjakan sebuah perintah, kita tidak harus mati-matian mengerjakan perintah itu. Fattaqullaha mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Nggak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, selesai. Apalagi nggak mungkin orang sakit berbaring, antum berdirikan cepat mati. Ya. Artinya bahwa Islam itu dalam soal perintah itu kan sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jangan pernah bicara soal larangan. Kalau sudah larangan, tegas. Nggak bisa dalam larangan itu fattaqullaha mastata'tum, meninggalkan larangan itu semampu kita, tidak. Saya biasa berzina seminggu 10 kali, ingin meninggalkan mungkin seminggu lah dikurangi 5 kali saja. Nggak bisa. Saya mabok ini biasa sehari 3 botol, karena saya mau tobat sebotol aja lah. Nggak bisa. Jadi kalau soal larangan, ya berhenti total. Larangan itu gitu. Berhenti total. Karena sedikit maksiat itu sama saja. Antum minum khamar 1 sendok dengan minum khamar 1 botol itu sama dosanya. Makanya ketika ditanya bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, setiap yang memabukkan khamar, setiap khamar haram, ada sahabat mengatakan, bagaimana Rasul kalau sedikit kan tidak memabukkan? Berarti bukan khamar karena tidak memabukkan. Karena setiap yang memabukkan khamar, kalau tidak memabukkan berarti enggak khamar. Saya kalau segelas enggak mabuk Ustaz, berarti enggak khamar. Akalnya main. Maka Rasul sebelum memainkan akalnya orang, Rasul langsung mengkat, walaupun sedikit tetap haram, mabok atau tidak mabok. Jadi menutup celah di sini. Ya kan? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatu fiddin, mengikuti ataupun ta'zim kepada sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah sebab keberuntungan kita, dunia kita dan akhirat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi ila akhiril ayah, ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi di ujung ayat, Allah katakan mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses dunianya dan akhiratnya. Orang yang mencontoh Rasul itu akan sukses dunianya dan akhiratnya. Tapi orang yang tidak mencontoh Rasul, walaupun mungkin sukses dunia, dia tidak akan sukses akhirat. Dan yang terakhir ikhwatu fiddin, karena sudah larut,
Sekali lagi, mencontoh Rasul bukan hanya dalam sholat. Bukan antum sibuk masalah sholat. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya sekedar puasa. Bukan hanya sekedar zakat ataupun haji. Tidak. Bukan hanya sekedar rukun Islam. Tapi mencontoh Rasul. Ittiba kepada Rasul dalam segala hal. Dalam tata dan kehidupan kita. Baik antum bicara, bagaimana bicaranya Rasul. Baik antum tersenyum, bagaimana tersenyumnya Rasul. Berjalan, pakai sandal, ya kan? Kata Rasul jangan pakai sandal satu, kalau pakai sandal dua gitu. Ya memang lucu, coba antum pakai sandal satu, kan ketawain orang gitu. Artinya kalau sandalnya cuma satu ya jangan pakai sandal sekalian, ya kan? Nyeker gitu kan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimah. Artinya segala hal, sampai ke masuk jamban, keluar dari jamban, sebelum tidur, bangun dari tidur gitu, ketika muamalah, ketika berdagang, segala hal. Rasul mengatakan, dikatakan oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri Rasul suri tauladan yang indah untuk kalian contoh. Intinya bahwa mencontoh Rasul dalam segala hal. Dan kalau kita sudah mengaji sunnah seperti ini, diupayakan agar kita sedikit demi sedikit mempelajari sunnah dan sedikit demi sedikit juga mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.